Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beserta salam, mari pula kita hadiahkan buat arwah junjungan umat, yakni ya Nabi Muhammad SAW, yang telah berjuang mati-matian demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah di permukaan bumi ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Maharani dengan NIM 2114020031. Saya mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Dan alhamdulillah saya sekarang semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Al-Lugha An-Nafsi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu yang berjudul bahasa, berbahasa, dan juga berpikir. Nah, mari kita bahas apa itu bahasa, apa itu berbahasa, dan juga apa itu berpikir, dan apa hubungan antara ketiganya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bahasa. Kata bahasa tidak asing lagi kita dengar. Bahasa adalah suatu sistem informasi atau suatu alat komunikasi yang terorganisir, yang terdiri dari satuan-satuan kata, kelompok-kelompok kata, klausa, ataupun kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun secara tulisan. Di dunia ini terdapat ribuan bahasa, dan setiap bahasa memiliki sistemnya tersendiri-tersendiri yang disebut dengan tata bahasa. Terdapat ada tata bahasa bahasa Indonesia, tata bahasa bahasa Arab, dan juga tata bahasa bahasa Inggris, dan ada tata bahasa bahasa lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi bahasa. Terdapat 5 fungsi bahasa. Yang pertama yaitu fungsi ekspresi. Yang kedua, fungsi informasi. Yang ketiga, fungsi persuasi. Yang keempat, fungsi eksplorasi. Dan yang kelima yaitu fungsi entertain. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu fungsi bahasa sebagai fungsi ekspresi. Yang dimaksud dengan fungsi ekspresi ini adalah bahasa berfungsi untuk mengungkapkan perasaan kita, baik itu perasaan senang, sedih, kecewa, kagum, atau marah. Jadi bahasa dapat berfungsi untuk mengungkapkan perasaan yang sedang kita rasakan. Nah, contohnya kita sedang marah. Jadi kita menggunakan atau mengungkapkan bahwa kita marah terhadap sesuatu itu menggunakan bahasa. Yang kedua yaitu fungsi informasi. Bahasa juga berfungsi untuk mengungkapkan informasi, atau bahasa berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan atau amanat kepada seseorang atau kepada orang lain. Contohnya, ketika kita ingin mengungkapkan suatu pesan, yaitu bahwa besok hari libur. Nah, kita menggunakan bahasa untuk mengungkapkan pesan tersebut kepada orang lain. Yang ketiga yaitu fungsi persuasi. Nah, fungsi persuasi adalah bahasa berfungsi untuk memengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya, seorang sales menggunakan fungsi bahasa persuasi ini, yaitu seorang sales akan menggunakan tata bahasa
atau bahasa yang sebaik mungkin untuk mengajak seseorang untuk membeli barang yang mereka promosikan. Nah, jadi pendengar akan tertarik dengan yang disampaikan oleh sales tersebut. Nah, jadi itu merupakan fungsi dari persuasi atau contoh bahasa sebagai fungsi persuasi. Yang keempat yaitu fungsi eksplorasi. Bahasa digunakan untuk menyatakan suatu perkara, hal, dan juga keadaan. Contohnya, kita ingin mengatakan suatu keadaan atau juga perkara kepada seseorang, maka kita akan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan suatu hal atau perkara tersebut. Fungsi bahasa yang kelima yaitu fungsi entertain. Bahasa juga digunakan untuk menghibur, menyenangkan, atau memuaskan orang lain. Contohnya, seorang pelawak menghibur kita. Nah, yang kedua yaitu berbahasa. Apa itu berbahasa? Berbahasa dalam artian berkomunikasi dimulai dengan membuat enkode semantik dan enkode gramatikal di dalam otak pembicara, lalu dilanjutkan dengan penyusunan dekode fonologi, dekode gramatikal, dan dekode semantik di dalam otak si pendengar. Dengan kata lain, berbahasa adalah menyampaikan suatu pemikiran atau perasaan yang dihadapi oleh si pembicara kepada si pendengar mengenai masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbudaya. Selanjutnya yaitu proses berbahasa. Proses berbahasa terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu proses produktif, yaitu menghasilkan suatu bahasa, disebut dengan enkode, dan yang kedua yaitu proses reseptif yang disebut dengan dekode yang penerima bahasa. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu proses produktif. Proses produktif berlangsung pada diri si pembicara, yaitu si pembicara yang menghasilkan suatu bahasa. Nah, selanjutnya proses produktif ini menghasilkan suatu kode-kode yang memiliki makna dan juga berguna. Proses produktif terbentuk melalui alat-alat artikulasi. Selanjutnya yaitu proses reseptif atau disebut juga dengan dekode. Proses reseptif itu berlangsung pada diri si pendengar. Proses reseptif menerima kode-kode yang berguna dan juga bermanfaat yang disampaikan oleh si pembicara tadi. Nah, selanjutnya proses reseptif itu berlangsung pada alat pendengaran. Dan adapun urutan dari proses berbahasa, yang pertama itu proses produktif atau disebut juga dengan enkode. Dan yang kedua proses reseptif yang disebut dengan dekode. Nah, langkah-langkah dari proses enkode ini, yang pertama terdiri dari enkode semantik, yang mana si pembicara sebelum berbicara akan memikirkan makna-makna yang akan dibicarakan. Nah, setelah memikirkan makna-makna, baru enkode gramatikal, yang mana si pembicara akan menyusun sedemikian rupa kata-kata yang cocok yang akan diucapkan kepada si pendengar. Selanjutnya enkode fonologi, yang mana si pembicara akan menyampaikan lewat bunyi atau lewat suara makna yang telah
pikirkan dan juga telah disusun gramatikalnya. Nah, selanjutnya yaitu proses dekode. Proses dekode ini atau disebut juga dengan proses reseptif, yang mana proses dekode ini itu terjadi pada diri si pendengar. Proses dekode ini adalah kebalikan dari proses enkode, yang mana proses dekode dimulai dengan dekode fonologi. Yang mana dekode fonologi ini yaitu si pendengar akan mendengarkan suara atau juga bunyi yang disampaikan oleh si pembicara tadi. Selanjutnya terjadi proses dekode gramatikal, yang mana si pendengar akan menyusun atau menangkap gramatikal yang telah si pembicara ucapkan tadi. Nah, selanjutnya terjadi proses dekode semantik, yang mana si pendengar akan menyusun makna-makna kata yang diucapkan oleh si pembicara tadi di dalam otak si pendengar. Selanjutnya yaitu transmisi. Apa itu transmisi? Transmisi terjadi antara enkode dan dekode. Proses transmisi ini merupakan suatu pemindahan atau pengiriman kode-kode yang terdiri atas ujaran manusia atau kode-kode bahasa. Selanjutnya yaitu berpikir. Berpikir adalah proses internal di mana seseorang akan menyusun dan memanipulasi informasi. Ini termasuk merenung, mengingat, mengevaluasi, dan juga menggunakan logika atau imajinasi. Berpikir seringkali berjalan seiring dengan bahasa, yang mana bahasa merupakan alat utama dalam proses berpikir. Dengan adanya bahasa, dapat menyarankan berpikir secara terorganisir dan juga dapat berpikir secara efektif. Yang terakhir yaitu hubungan bahasa, berbahasa, dan berpikir. Hubungan bahasa, berbahasa, dan berpikir adalah bahwa manusia dapat berpikir dengan baik karena mereka mempunyai bahasa. Tanpa adanya bahasa, seseorang tidak akan dapat berpikir secara rumit atau abstrak seperti yang dilakukan dalam kegiatan ilmiah. Dan juga tanpa adanya bahasa, seseorang tidak akan dapat mengomunikasikan pengetahuannya kepada orang lain. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas banyaknya kesalahan yang telah saya lakukan. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.